Haleluya, puji Tuhan. Yes. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Pastor Yoel. Senang sekali bisa ada malam hari ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, haleluya. Selamat malam yang baru bergabung. Saya sambil sapa-sapa ya. Ada siapa ini ya? Kurang kelihatan saya ya. R. Indriati, ada Bapak Gembala, ya ada Oki, ya Shalom, puji Tuhan. Oke, ada Pastor Ipung, ada Cik Susan. Selamat memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Amin. Yes, luar biasa saudara-saudara. Saya ingin lihat dari sini ya, siapa tahu saya salah baca gitu kan. Ya, biar bisa menyebutkan nama saudara-saudara dengan enak. Oke, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ngomong-ngomong, gimana kabar saudara-saudara hari ini? Baik-baik semua? Puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Oke, ada Bro Lukas. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung Bro Lukas. Ada Tante Ratna. Puji Tuhan. Selamat bergabung Tante Ratna. Dan Shalom Pastor ya. Oke, ini dari R. Indriati. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat memuji Tuhan ya semua. Oke, haleluya. Baik sehat selalu, puji Tuhan. Mantap Ibu Gembala, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara kemarin sudah mendengar kesaksian dari Jessica, betul? Saya sangat takjub dengan keajaiban yang Tuhan beri buat saudari kita Jessica ya, yang ada dari Malang. Sakitnya disembuhkan. Kemarin ada benjolan ya di tengkuk. Dan kita doakan hari Senin itu dalam nama Yesus kempes. Dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa benjolan itu. Dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saudara-saudara. Itu artinya apa? Bahwa di dalam doa, di dalam pujian, di dalam nyanyian kita ada kuasanya. Amin saudara-saudara. Amin. Haleluya. Mantap ya. Ya, terima kasih Bu Gembala buat ayatnya. Ya, saya akan bacakan ayatnya ya. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau berhasil dalam segala hal. Aku berdoa semoga engkau sehat secara jasmani, sama seperti hidup rohanimu juga sehat. Puji Tuhan. Terima kasih buat ayatnya Ibu Gembala. Cik Susan, amin amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada Olin, ya Dokter Olin dari Jepara, ternyata malam hari ini bergabung juga, puji Tuhan. Selamat memuji menyembah Tuhan. Olin. Malam hari ini saya akan menyampaikan lagu buat saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara ada yang mau menyanyi bersama-sama. Nah, lagu yang pertama adalah Lebih Dalam Ku Menyembah dari True Worshipper, ya saudara-saudara. Yang lagu kedua ada Kaulah Harapan dibawakan oleh Sari Simorangkir, saudara-saudara. Oke. Karena yang nyanyi malam hari ini adalah
Yoel jadi berubah jadi Yoel Simorangkir. Ya, saya tahu saudara-saudara yang ketawa. Hati-hati dosa menghina hamba Tuhan loh. Oke ya. Mungkin bisa minta bantuannya Ibu Gembala atau siapapun yang mau membantu untuk menulis. Nanti saya pin komen supaya teman-teman yang telat datang dia bisa tetap ikuti puji-pujiannya ya. Selamat malam, ada Tamara, ada Cieka, dan ada Hans. Selamat memuji menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Oke, kalau gitu malam hari ini kita mulai saja. Saya sangat bersemangat sekali saudara-saudara. Ini momen yang luar biasa. Kita bisa ketemu dengan pencipta kita. Kita bisa ketemu dengan Tuhan kita. Wah, ini momen yang luar biasa. Mari sama-sama kita gunakan momen saat teduh ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena kita percaya saat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Amin, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang sia-sia kalau kita lakukan ini untuk Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Amin, saudara. Entah kita makin diberkati, entah doa kita dijawab, entah sakit kita disembuhkan, apapun bisa terjadi saudara-saudara saat kita datang bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita akan mulai saat teduh pada malam hari ini saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di atas puji-pujian kami. Engkau bersemayam di atas pujian-pujian yang kami naikkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat hati kami angkat jiwa kami. Kami percaya ya Bapa, nama-Mu saja yang ditinggikan malam hari ini ya Bapa. Berkati saat teduh kami pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami semua diberkati oleh Tuhan. Setiap kami semua malam hari ini mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan penghiburan, damai sejahtera, sukacita saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Oh, mari sembah Dia malam hari ini, sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah. Kami mau datang di bait-Mu ya Bapa. Bapakku yang baik, ya Bapakku yang luar biasa, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan, agung dan mulia. Haleluya. Sembah Dia, sembah, haleluya.
Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Ya ralalabase, kami menyembah namamu, kami puji namamu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, kami berseru kepadamu ya Ralalapa, ya Bapakku yang baik, ya Bapakku yang dahsyat, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Tuhan, di bumi seperti di surga. Ya Bapa, aku memujimu, aku memuji membesarkanmu, aku memuji membesarkanmu. Haleluya. Segenap hati sama-sama kita sembah Tuhan, segenap hati sama-sama naikkan ucapan syukur, puji namanya. Oh, kami menikmati hadirat-Mu, kami percaya Engkau hadir bersama kami malam hari ini. Engkau ada bersama kami Tuhan malam hari ini, menghampiri rumah kami. Ya Bapa, Engkau ada bersama kami. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar,
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, lebih tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati, kami menyembah-Mu dengan segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Ya ralalapa shekana ya ralalapa. Oh, kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan pujian kepada Dia. Mari sama-sama sembah Dia. Ya ralalapa seana ya ralalapa. Mari sanjung namanya. Ya ralalapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Terimalah, terimalah Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you Lord.
Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Dia ada bersama dengan kita malam hari ini. Tuhan hadir bersama kita malam hari ini. Rindukan Tuhan, rindukan Dia dengan segenap hatimu, rindukan. Ya ralala pasikana ya ralala, kami merindukanmu, kami haus akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pikiran kami menjalani hidup kami, tetapi karena janji Tuhan, kami dapat melalui setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wajahmu dan bertemu, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan sama-sama, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan sekali lagi pujian ini dari awal kembali dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang
saudara. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan sekali lagi dengan kesungguhan hati, haleluya. Dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Jangan pernah lepaskan tangan kami ya Tuhan, Engkau harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama sembah Tuhan, sama-sama sembah Dia. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Hiaralapa sikaralapa, Engkau layak disembah, Engkau layak terima pujian. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah. Ya Yesus, kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, aku menyembah Engkau, aku menyembah nama-Mu, aku menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami sembah. Engkau bekerja dalam hidup kami malam hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami pegang janji-janji-Mu. Kami percaya janji-Mu pasti digenapi, pasti terjadi dalam hidup kami malam hari ini. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tuhan curahkan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami bersyukur kalau kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau menerima setiap puji-pujian kami malam hari ini. Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau pasti bekerja tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Kami percaya janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapak buat persekutuan pada malam hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat saat kami berdoa. Saat kami menyebut nama Yesus, ada sesuatu yang besar pasti terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi penopang kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi terang bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar yang apa hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi berkat, boleh menguatkan, membebat, mengajar, mendewasakan setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Amin. Saya berdoa setiap kita diberkati Tuhan, setiap kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berharap kita semua baik-baik saja, tidak ada yang kena virus, tidak ada yang sakit. Kita semua penuh sukacita malam hari ini. Amin, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menaruh terlebih dahulu gitar saya. Karena kalau sambil khotbah, saudara-saudara, sambil pegang gitar, itu tentunya akan menyulitkan. Nah, sekalian sedikit olahraga. Karena ya posisinya di sini agak sesek saudara-saudara. Jadi ya agak pegel di belakang ya, tapi nggak apa-apa. Ya, pegel untuk Tuhan itu baik kok ya. Tuhan pasti nggak akan tutup mata. Kalau kita berjerih lelah di hadapan Tuhan itu, Tuhan pasti nggak pernah tutup mata saudara-saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku seperti yang sudah saya tulis ya di Instagram, di grup. Hampir saja jatuh. Ya, ini power bank-nya hampir jatuh, saudara-saudara. Oke, kembali lagi. Yang seperti sudah saya tulis di Instagram dan di grup AGCC GBT Kudus, di grup Info Toberta. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, yaitu temanya adalah, ini ya, temanya menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kok kita harus menyenangkan hati Tuhan? Nah, saudara-saudara, kita harus menyenangkan hati Tuhan itu karena apa, saudara-saudara? Karena kita kalau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Kunci diberkati Tuhan adalah kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Saya yakin dan percaya, kita semua pasti pengen diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan seringkali kita bertanya, gimana sih caranya saya ini menyenangkan hati Tuhan? Saya seringkali lihat hidup saya kok rasanya lebih banyak menyakiti hati Tuhan. Kok sekarang hidup saya ini, saya pikir-pikir, saya rasakan hidup saya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita buka ayatnya di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat
yang ke-24. Ya, saudara-saudara. Haleluya. Kita akan membaca ayat ini, Yeremia 29. Oke. Ayat yang keempat. Saudara-saudara memperhatikan, saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Amin. Oh, maaf saudara-saudara ya. Sebentar, ada sedikit gangguan. Ya. Oke, saudara-saudara, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita mau baca sama-sama Yeremia 9, saudara-saudara. Yeremia 9, ayat yang ke-24. Oke, suara saya sudah terdengar jelas ya, saudara-saudara. Amin. Yeremia 9, ayat 24. Ya, kita akan membaca sama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, perhatikan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Kita menyenangkan hati Tuhan kalau kita apa? Memahami dan mengenal Tuhan, saudara-saudara. Sama-sama katakan memahami dan mengenal Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24 dengan sangat jelas mengatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Itulah yang kusukai. Saudara-saudara, yang disukai Tuhan dalam hidup kita, dari hidup kita, ternyata bukan persembahan kita. Ternyata bukan hanya nyanyian kita. Ternyata bukan hanya persepuluhan kita, persembahan kita. Bukan hanya amal perbuatan baik kita. Tetapi jauh lebih daripada itu, saudara-saudara. Yang disukai Tuhan adalah apa? Pengenalan dan pemahaman akan Tuhan itu sendiri. Nah, sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen faktanya mereka hanya menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Ya, dengan dia rajin ke gereja, dengan berbuat baik kepada orang-orang, dengan memberi persembahan, memberi sumbangan kepada gereja. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka melakukan itu tanpa dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya kasih perumpamaan gini, saudara. Saya kasih analoginya begini. Kalau saudara-saudara, saya tanya, saudara-saudara, siapa di sini yang kenal Pak Presiden Jokowi? Saya percaya kita semua pasti kenal Presiden Jokowi, betul? Kita tahu siapa Pak Presiden Jokowi itu. Pak Presiden Jokowi adalah presiden dari Republik Indonesia. Kita tahu. Tapi kalau saya tanya, saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengenal Pak Jokowi? Mengenal Pak Jokowi? Pasti tentu jawabannya apa? Tidak. Karena kenal dengan mengenal itu beda. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan mau kita bukan cuma kenal siapa dia. Tapi Tuhan mau kita untuk mengenal dia lebih dalam. Nah, kebanyakan dari kita orang Kristen hanya sampai di mana? Sampai di titik kenal Tuhan. Kita nggak sampai di titik mengenal dia secara pribadi. Sama seperti kita, kebanyakan dari kita, kebanyakan kita kenal sama Pak Jokowi. Ya, kebanyakan kita kenal sama siapa itu Pak Presiden Jokowi. Tapi berapa banyak di antara kita yang ikut live malam hari ini yang mengenal benar-benar Pak Jokowi? Misalnya mengenal itu saudara-saudara, kita tahu makanan favoritnya Pak Jokowi berapa, nomor sepatunya berapa, dulu sejarahnya kuliahnya gimana, ya mungkin mantannya siapa, mantan pacar maksudnya, bukan mantan istri ya, Pak Jokowi kan enggak, istrinya kan cuma satu saudara-saudara ya. Tentunya kalau kita mengenal saudara-saudara, kita tentu beda dengan cuma kenal tok saudara-saudara, dengan hanya kenal itu beda, mengenal itu pasti jauh lebih dalam.
Nah, untuk menyukakan hati Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, bukan cuma kenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, makanya itu malam hari ini cek hidup kita, koreksi diri kita. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dengan benar? Amin. Karena banyak orang, dia memberi persembahan ke gereja, dia memberi sumbangan ke gereja, dia mengembalikan persepuluhan ke gereja, membantu orang-orang miskin. Hanya sebatas apa? Kenal siapa Tuhan itu. Oh ya, namanya dia Yesus. Oh ya dia mati buat saya. Oh ya dia menebus dosa-dosa saya, mengampuni saya, memberkati saya. Sebatas kenal. Tapi sangat sedikit orang yang melakukan itu dengan pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita melakukan pelayanan kita dengan pengenalan yang benar, bukan cuma kenal tok sama Tuhan, disitulah pelayanan kita baru bisa menyenangkan hati Tuhan. Catat ini baik-baik, saudara-saudara. Ini berharga. Ini untuk mendewasakan kita semua. Mungkin ini tidak enak kedengarannya, tapi catat ini baik-baik. Ketika saudara-saudara melayani, ketika saudara-saudara menabur di gereja, ketika saudara-saudara berbuat baik kepada orang lain, dengan pengenalan yang dalam kepada Tuhan, di situ saudara-saudara baru bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan hanya sekedar kenal tok, hanya sekedar tahu siapa Tuhan, maaf saudara-saudara, bukan ingin mengecilkan dan meremehkan setiap pelayanan saudara-saudara, tetapi ini kebenaran. Saya harus katakan, itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau benar-benar kita mengenal Dia. Tuhan mau kita melayani Dia dengan pengenalan yang benar, yang dalam sama Tuhan. Nah, mungkin sekarang kita bertanya, iya, sekarang saya sadar, saya ternyata kemarin salah. Ya, saya melayani kurang dengan mengenal, saya hanya kenal tok sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara bisa tahu hal ini. Ya, dan malam hari ini saudara-saudara mungkin bertanya, lalu gimana caranya mengenal Tuhan? Ya, lalu gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Nah, saya kasih analoginya lagi. Simple, saudara-saudara. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau ketemu, mau mengenal Pak Jokowi, maksud saya, saudara-saudara, pertanyaannya gini, saudara-saudara untuk mengenal Pak Jokowi, kira-kira perlu berapa kali, banyak saudara-saudara, perlu berapa kali saudara-saudara bertemu dengan Pak Jokowi untuk mengenal Pak Jokowi, saudara-saudara. Kira-kira berapa banyak waktu, berapa banyak pertemuan yang saudara-saudara harus lakukan kepada Pak Jokowi? Saya yakin dan percaya jawabannya tidak mungkin cuma satu kali pertemuan dengan Pak Jokowi, lalu kita bisa mengenal Pak Jokowi. Siapa yang setuju? Yang setuju ketik komen sip, supaya saya bisa berinteraksi dengan saudara-saudara. Amin. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara ya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Nah, saya kasih analoginya gampang. Pertanyaannya sama, bagaimana saudara-saudara bisa mengenal Pak Jokowi? Apakah saudara-saudara hanya datang dengan sekali pertemuan baru bisa mengenal Pak Jokowi? Jawabannya tentu tidak. Saudara-saudara, untuk mengenal Pak Jokowi, saudara-saudara maka harus apa? Harus bertemu setiap hari paling enggak. Harus kumpul sama-sama, harus tatap muka sama-sama. Ya, ketemu Pak Jokowi terus berinteraksi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Baru kita bisa mengenal Pak Jokowi. Betul? Ataupun sama dengan teman-teman saudara. Mungkin Pak Jokowi terlalu jauh. Mungkin saudara pengen kenal sama teman saudara. Ya, saudara pengen mengenal dia lebih dalam. Atau mungkin yang anak-anak muda inilah, anak-anak muda. Kalau kamu deket sama cewek atau cowok, kamu pengen kenal lebih dalam sama cowok itu. Saya tanya, kira-kira kamu butuh berapa kali pertemuan supaya kamu bisa mengenal dia? Saya yakin gak cuma sekali pertemuan, amin. Saya yakin kamu butuh waktu yang banyak untuk mengenal cowok atau cewek yang akan kamu deketi, yang akan kita jadikan pacar kita. Perlu banyak usaha, perlu banyak ekstra, berkorban, supaya kita bisa mengenal siapa cewek atau cowok yang akan kita jadikan pacar gitu, saudara-saudara. Amin. Nah, kalau sudah ngomong pacaran gini, anak muda baru nyambung biasanya ya.
Atau yang berkeluarga, saudara-saudara untuk mengenal suami atau istri saudara-saudara. Pertanyaan simpel, bisa nggak saudara-saudara mengenal istri dan suami saudara hanya ketemuan setahun sekali? Jawabannya adalah pasti tidak bisa. Diperlukan apa? Waktu bertahun-tahun. Ya, diperlukan pertemuan yang rutin, yang sering untuk kita bisa mengenal seseorang. Demikian juga kalau kita ketemu dengan Tuhan, saudara-saudara. Demikian juga kalau kita ingin mengenal Tuhan. Kita nggak bisa mengenal Tuhan kalau kita hanya datang ke gereja Sabtu dan Minggu. Nggak bisa. Bullshit, saya katakan. Maafkan bahasa ini. Kalau bullshit, orang-orang kalau bilang dia kenal Tuhan, tapi dia ke gereja, males-malesan. Itu bullshit. Ya. Apalagi sudah datangnya males-malesan, di rumah nggak pernah baca Alkitab, di rumah nggak pernah saat teduh. Lalu dia berkata, saya mendengar suara Tuhan. Saya tahu ini jawaban dari Tuhan, ini jawaban doa Tuhan. Itu it's bullshit, saudara-saudara. Itu nggak benar. Ya, jadi gampang untuk mengukur apakah saudara-saudara sudah mengenal Tuhan dengan benar apa belum. Lihatlah dari seberapa sering saudara-saudara bertemu dengan Tuhan. Seberapa sering saudara-saudara menyediakan waktu untuk berkomunikasi, untuk connect dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sering ketemu dengan Tuhan, kalau saudara-saudara sering berngobrol apa itu? Maksud saya kalau saudara-saudara sering ngobrol sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, di situ saudara-saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar. Di situ saudara-saudara baru bisa mengenal Tuhan dengan, oh iya, ini saya mengenal benar-benar nih secara pribadi. Yes, iya saya akhirnya kenal pribadi benar Tuhan nih, benar-benar Tuhan yang hidup. Kalau kita ketemunya cuma hari Minggu, maafkan ya kalau ada yang malas ke gereja. Ya, kalau engkau tersinggung, berarti tandanya engkau harus bertobat. Ya, kalau ke gereja cuma Minggu aja ya, saudara-saudara, nggak bakal kenal Tuhan. Itu sampai di level cuma kenal tok ya, nggak bakal mengenal Tuhan, nggak bakal. Mengenal Tuhan itu harus setiap hari. Dan saya puji Tuhan, malam hari ini setiap saudara-saudara yang ikut live, saudara-saudara sedang ada di tahap mengenal Tuhan, bukan cuma kenal tok. Amin. Saya bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara, kita mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Ya, dan pengenalan ini butuh waktu yang lama, saudara-saudara. Kita nggak bisa malam ini setahun, 2 tahun baru kita bisa menyelami Tuhan banget. Perlu waktu, saudara-saudara. Itu nggak instan prosesnya. Untuk saudara benar-benar kenal secara pribadi sama Tuhan, perlu waktu. Ya, kalau saudara ingin mengenal suami saudara-saudara, pasti tentunya perlu waktu yang lama supaya saudara benar-benar tahu. Kalau saudara pengen mengenal pacar saudara, perlu waktu yang agak lama untuk mengenal siapa pacar saudara. Sebelum kau nanti yakin memutuskan bahwa dia inilah orang yang tepat buat saya. Ya, amin. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita pengen kenal Tuhan, ada waktunya. Oleh sebab itu yang Tuhan mau, saudara-saudara, kita tuh tetap setia. Kita tetap setia ya di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita mengenal Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita cuma kenal tok, saudara-saudara, kita pasti gak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebab terakhir saya katakan begini, saudara-saudara. Ini pengalaman saya. Ketika saya kenal tok, ya saudara-saudara, kenal tok sama Tuhan, hidup saya itu sungguh berbeda. Ketika saya mulai mengenal Tuhan, itu beda. Beda sekali, saudara-saudara. Dan saya yakin banyak orang Kristen, kalau dia mau mengenal Tuhan, hidupnya akan mengalami transformasi. Hidupnya akan berbeda. Dia mau membaca Alkitab, dia mau ikut berdoa. Nanti segala sesuatu yang dilakukannya pasti akan berbeda. Saat melayani Tuhan, mulai berbeda. Tidak sekedar rutinitas. Saat bekerja juga, dia tahu dia bekerja bukan untuk bosnya, tapi dia bekerja untuk Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau dalam perkataan, orang yang mengenal Tuhan juga pasti tentunya beda, saudara-saudara. Perkataannya pasti membangun, memotivasi, memberkati, ya, tidak gosip, ya, tidak fitnah, saudara-saudara, tidak caci maki yang keluar. Karena apa? Mengenal Tuhan, hidupnya pasti beda. Makanya ada orang-orang Kristen yang hidupnya tetap sama terus, puluhan tahun ke gereja nggak berubah-berubah. Kenapa pertanyaannya? Malam ini sudah saya tahu. Karena mereka cuma kenal
tok sama Tuhan, nggak mengenal benar-benar dengan Tuhan, hidupnya nggak mengalami perubahan. Makanya itu, mari sama-sama malam hari ini, sukakan hati Tuhan, sukakan dengan mengenal Dia dengan benar. Mari ikut setiap hari saat teduh, ya saudara-saudara, supaya saudara kenal Tuhan. Nggak bisa hanya sekali dua kali. Mari ke gereja rajin, saudara-saudara. Ya, ada komisi wanita datang, ada youth datang, saudara-saudara, ada ibadah umum datang. Rajin, ya, datang. Nanti apalagi kalau corona sudah hilang, ya saudara-saudara, kalau semuanya sudah berjalan normal kembali, semangat saudara-saudara, semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Ingat, jangan cuma kenal tok. Untuk menyenangkan hati Tuhan nggak bisa kenal tok, harus mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tutup dalam doa pada malam hari ini saat teduh bersama Pastor Yoel. Sekali lagi saudara-saudara, saya ucapkan selamat berjuang untuk mengenal Tuhan, saudara-saudara. Tantangannya tidak gampang, tapi Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau masih ada waktunya malam hari ini, saya rindu untuk kita menyanyikan satu lagu, saudara-saudara. Saya akan cek terlebih dahulu. Oh, ternyata waktunya hanya tinggal 3 menit. Kalau gitu kita nggak bisa nyanyi, kita langsung berdoa aja ya, menutup saat teduh pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami bersyukur buat firman Tuhan, buat kesempatan kami bisa bertemu dengan Tuhan. Inilah tanda untuk kami rindu mengenal-Mu. Dan kami tahu, kalau kami mengenal-Mu, itu menyukakan hati-Mu. Ketika kami menyukakan hati-Mu, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti mengubahkan hidup kami. Hidup kami Tuhan, kami percaya. Kami ketika melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Tuhan pasti bekerja dengan dahsyat di dalam setiap kehidupan kami semua. Sebentar malam hari ini kami akan istirahat, Tuhan berkati, jaga lindungi kami, bentengi dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu, berjaga sekeliling kami. Kami yang mencintai Tuhan, kami yang merindukan kedatangan Tuhan, kami yang haus akan Tuhan, pasti dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena kami di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kami, maka siapakah yang dapat melawan kami? Kami percaya tidak ada satupun orang yang dapat melawan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah datang saat teduh, yang sudah ikut live ini. Engkau mengerti pergumulan kami, permasalahan kami, satu persatu Engkau tilik, dan kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan. Engkau akan memberikan kami jalan keluar, dan bahkan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Saudara-saudara, kiranya Engkau memberkati kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok malam, saudara-saudara, jam 8 malam. Jangan lewatkan saat teduh bersama Pastor Yoel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.